Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama di channelku Ega Pratama Official. Eh, cukup menarik dan cukup asik. Hari ini tuh kenapa Sagittarius selalu bersemangat ya? Nggak tahu sih. Kenapa Sagittarius selalu bersemangat di hari ini? Alasannya adalah kebebasan. Ngomong-ngomong tentang kebebasan Sagittarius memiliki jiwa petualang dan jiwa bener-bener bebas ya, karena kebebasan itu yang membuat Sagittarius itu bisa berkreatif ataupun bisa memutuskan pilihan yang benar dan tepat untuk Sagittarius. Kadang kalau kita nggak bebas, kita tuh sulit banget untuk memilih pilihan yang tepat untuk Sagittarius. Jadi sebelum kita mulai ke inti video kali ini, kita lewatkan yang berikut ini dulu. Check it out. Guys, lagi bersama aku Ega Pratama di channel Ega Pratama Official tentunya, dan kali ini kita akan membahas salah satu yang cukup menarik menurut aku, dan ini pembahasan yang bisa dibilang asik dan juga bisa dibilang sebel juga sih tentang pembahasan ini. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, seperti biasanya aku ingin menyapa dulu ke kalian para sahabatku Sagittarius, senior-seniorku Sagittarius, dan sobat-sobatku Sagittarius di luar sana. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, dan semoga murah rezeki, dan semoga yang lagi kena musibah, kena masalah ataupun kena konflik di luar sana cepat terselesaikan, dan semoga yang kemarin kena bencana alam gempa di sekitar Indonesia yang kemarin ya, mungkin beberapa hari yang lalu, semoga cepat cepat terlewatkan dan tidak ada korban jiwa. Itulah Sagittarius, sudah beberapa kali ini aku membahas Sagittarius, dan aku lebih memikirkan sekarang ya, bagaimana sih mengembangkan konten Sagittarius ini tanpa menggunakan budget. Dan setelah lama berpikir, akhirnya aku menemukan beberapa referensi konten, dan insya Allah kedepannya aku akan mengupload konten mungkin setiap hari 2 ataupun 3 konten ya mungkin. Tapi konten Sagittarius yang seperti ini insya Allah tidak akan aku hilangkan ya, jadi tenang aja untuk kalian. Seenggaknya ini identitasku Sagittarius. Oke, pembahasan kali ini cukup menarik banget untuk kita semua para Sagittarius ya, karena menurut aku pembahasan kali ini tuh bener-bener unik banget. Tapi entah kenapa pembahasan kali ini tuh aku selalu berpikiran kenapa harus Sagisi gitu ya, karena pembahasan kali ini adalah kitalah yang menentukan hukum karma. Para Sagittarius, kalian merasakan nggak kalau kita tuh ketika kita berada di satu lokasi ataupun satu tempat kerja ataupun satu perkumpulan, kita tuh akan menjadi seorang Sagittarius yang mungkin akan tiba-tiba ceria, akan tiba-tiba pendiam, dan akan tiba-tiba yang selalu terobsesi oleh kegiatan-kegiatan ataupun pekerjaan yang di saat itu kita lakukan. Tapi guys, kita nggak akan membahas itu, karena aku akan membahas karma ini cukup relevan ya, menurut orang tuh percaya nggak percaya sih. Ada yang percaya karma, dan ada juga yang percaya nggak percaya karma. Sorry belepotan ya, sorry. Dan kenapa Sagittarius termasuk orang yang menentukan karma? Emang yang menentukan karma itu Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Sagittarius tuh yang perantara pengujinya. Kenapa? Karena Sagittarius itu mungkin dari sebanyaknya Sagittarius di luar sana, mungkin masih banyak Sagittarius yang merasa dirinya dimanfaatin, yang merasa dirinya masih dibego-begoin, yang merasa dirinya tuh masih bisa dibilang jadi bantalan lah, ini seperti itu ya. Kenapa Sagittarius seperti itu? Ya emang Sagittarius itu sifatnya orang baik sih sebenarnya. Tapi kalau ada beberapa Sagittarius yang mungkin cuek, yang mungkin jutek, itu mungkin di saat itu Sagittarius masih menguji kalian. Bagaimana sih kalian bisa bersikap ketika Sagittarius itu seperti itu ya. Kadang Sagittarius itu memiliki nilai-nilai tersendiri ketika orang lain bersikap seperti itu ke dia. Dan di saat itu juga Sagittarius mengambil sikap yang pantas untuk orang lain itu terima ya. Jadi itulah Sagittarius ya. Kenapa gitu Sagittarius melakukan seperti itu ya, emang
emang takdirnya Sagitarius ya. Tapi untuk kalian di luar sana yang merasa terzolimi, yang merasa dihina, yang merasa dicaci maki, dan yang merasa dimanfaatin oleh siapapun itu ya, menurut aku kalian harus banyak-banyak bersabar ya, karena itu adalah ujian kalian. Ujian untuk Sagitarius upgrade ke lebih dewasa lagi, upgrade ke lebih baik lagi dari sebelumnya, upgrade menjadi seseorang yang benar-benar menguasai karakteristik manusia yang mungkin hanya Sagitarius yang tahu dan mengerti bagaimana caranya untuk bersikap dengan seseorang yang mempunyai karakter yang seperti ini gitu loh. Sagitarius tuh mungkin kalau kalian punya teman Sagitarius ya, kalian curhat ke Sagitarius dan Sagitarius berkomentar seperti itu, dan terus tiba-tiba waktu yang akan datang ucapan Sagitarius itu menjadi kenyataan, itu bukan berarti Sagitarius itu tahu tentang masa depan yang akan datang itu seperti apa, bukan ya guys. Tapi karena Sagitarius itu tahu bagaimana karakteristik ataupun seperti apa sifat yang akan dikeluarkan oleh orang yang seperti ini gitu. Jadi ya banyak banget ilmu yang menampung di pemikiran Sagitarius. Jadi itu sudah apa ya, sudah terbiasa lah, sudah biasa menanggapi orang-orang seperti ini gitu ya. Jadi bersabar aja untuk kalian para Sagitarius, karena ketika hal itu terjadi, jadikanlah itu menjadi apa ya, jalan untuk doa kalian, jalan untuk kalian meminta lah, karena mungkin ada beberapa doa kalian yang belum terijabah dan terjadi peristiwa seperti itu. Kalian bersabar dulu, bersabar sampai titik puncaknya, terus jadikan itu adalah jalan untuk doa kalian terkabul, karena orang-orang yang terzolimi itu doanya mustajab ya. Percaya nggak percaya sih, kalau aku sih selalu percaya ya, karena aku selalu merasakan ketika ada orang-orang yang menghinaku, ada orang-orang yang mencaci makiku, ada orang-orang yang menindasku, apalagi yang memanfaatkan kebaikanku, aku merasa di situ, wah inilah ujianku. Jadi aku udah merasa di titik senang kalau dihina, senang kalau dicaci maki, dan senang kalau dimanfaatin gitu, kebaikan yang dimanfaatin. Sampai-sampai ya ada temanku yang bilang, kok terlalu baik sih lu, kok terlalu baik sih, kenapa nggak balas gitu loh ya. Karena Sagitarius tuh tahu, karena aku tuh tahu bagaimana cara membalas dengan elegan ya. Nah, gitu. Gimana cara membalas hukum karma dengan perfect tanpa kita mengotori, tanpa kita harus mengotori tangan. Jadi biarkan Tuhan yang melakukan hal itu. Tapi ingat, doa yang baik-baik, karena doa yang kita ucapkan ke seseorang itu akan kembali ke diri kita. Ya, jadi hukum karma itu ketika kita melakukan sesuatu baik, insya Allah kebaikan itu kembali ke diri kita, meskipun bukan dengan orang yang sama kita perlakukan dengan yang baik ya. Bisa jadi kedepannya kita dibantu oleh orang-orang yang nggak kita kenal, terus ya dia ikhlas membantu kita, itu adalah buah karma kebaikan di masa lalu kita, itu yang terjadi ya. Jadi ya kalau andai kata ada orang jahat, itu ya akan dia panen juga keburukan di hari esoknya gitu ya. Jadi tenang aja, kita masih hidup di dunia ya. Terus ngomong-ngomong tentang hukum karma nih ya, ini bisa juga kita ambil pelajaran bagaimana sih cara mencari pekerjaan ya. Pekerjaan, para Sagitarius mungkin tahu bagaimana cari pekerjaannya. Jadi untuk kalian yang tidak berzodiak Sagitarius, kalian harus belajar dari Sagitarius, karena Sagitarius itu akan tahu. Karena Sagitarius taunya gimana? Ya tahu ketika dia nggak ada jalan ataupun buntu, Sagitarius itu meminta, insya Allah meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bukan jalannya. Setelah jalannya terbuka, Sagitarius itu akan maju. Ya. Jadi inti konten di kali ini itu adalah hukum karma. Jadi karma yang kita tuai baik, ya kita tanam baik juga. Kita harus tanam baik ya. Dan karma seseorang yang buruk ke kita, itu doakan kita yang terbaik. Jadi maksudnya kita harus doakan dia yang terbaik ya guys, karena itu akan menjadi diri kita lagi ya. Intinya berbuat baik lah, karena usia-usia seperti ini tuh udah di posisi ataupun di tingkatan yang kalau berantem tuh udah males gitu loh, kalau berdebat tuh udah males. Jadi aku sering kalau ada orang yang sok tinggi ya, ataupun orang yang merasa dirinya tinggi dari aku, itu udah ya udahlah terserah kamu gitu, ya udah terserah lu mau berbuat apapun tuh terserah kamu gitu. Ya ini udah capek banget sih untuk di tahap umur seperti ini tuh, untuk berdebat, untuk apalagi baku hantam, itu udah capek banget ya.
Ya mungkin hanya sekian dulu isi konten kali ini yang sebenarnya ada manfaatnya juga, ada yang enggaknya juga sih, tergantung kalian bagaimana kalian mengambil dari sudut mananya ya. Karena ucapan semua orang itu bisa kalian ambil dan bisa juga kalian nggak ambil ya, tergantung kalian ya. Jadi semoga bisa bermanfaat, semoga bisa keluar dari permasalahan kalian, semoga ada jalan keluar dari video ini ya. Jadi buang yang buruk-buruknya, ambil yang baiknya aja, yang positifnya. Jadi aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat ataupun perbuatan hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf. Aku hanya manusia yang hanya bisa berusaha untuk melakukan apa yang aku bisa. Selebihnya Allah yang menentukan hasilnya ke depan. Jadi untuk kalian lagi berjuang menjadi content creator, menjadi menjadi apapun yang ingin kalian cita-citakan, usahakan kalian berusaha itu semaksimal mungkin dan jangan lihat hasilnya. Hasil itu adalah bonus. Usaha kalian itu insyaallah doakan menjadi usaha karena Allah. Jadi biar Allah yang memutuskan ke depannya seperti apa. Ya. Jadi thank you untuk kalian yang sudah komen, like dan share. Thank you yang udah kalian untuk kalian yang sudah berbagi di kolom komentar. Thank you dan kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.